Acara selanjutnya penyampaian evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Adam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus-bagus banget kreatif. Walaupun tadi di awal-awal saya sudah menyebutkan di awal-awal ini ya pada setoran-setoran. Saya nggak akan memaksa yang kayak talkshow begitu ya, tapi ternyata banyak sekali talkshow yang kreatif ya, bagus-bagus. Dari sisi pembacaan juga sangat minim kesalahan, sedikit ya, kesalahan-kesalahan juga nggak fatal. Nah, ada yang salah potong tapi sedikit ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Soalnya dari tahun ke tahun mengatasi salah potong itu sangat sulit. Nah, kalau salah makna itu lebih mudah gitu ya ininya kontrolnya. Tapi salah potong itu mungkin cara ininya gitu ya, ngasih cirinya itu agak susah gitu ya, cara potong. Tapi untuk sekarang bagus. Nah, cuman mungkin tetap ada beberapa evaluasi ya. Tadi yang tentang al-matruk minas sholat bagus banget, tapi di sini ada ininya. Ini penting soalnya ya. Jadi untuk yang fardu ketika tertinggal, ketika terlewat, maka harus balik lagi ke fardu tersebut ya. Nah, di kitabnya itu memang ada tulisan jika dekat waktunya ya. Tapi sebenarnya jika dekat waktunya itu kalau misalkan sudah salam itu ya. Tapi kalau belum salam, walaupun panjang harus balik lagi. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi misalkan nih ya, karena buru-buru atau karena lupa atau karena apa ya, rakaat kedua misalkan ini rakaat kedua takbir ya, berdiri langsung surat ya, baca Fatihah ya, langsung surat, ruku yang tidak, sujud, duduk, pas lagi duduk baru keinget tadi tuh nggak baca Fatihah ya. Maka harus balik lagi ke berdiri, kemudian baca Fatihah, padahal udah lagi duduk. Itu udah lama, itu udah panjang ya, harus balik lagi. Kait yang tadi, keterangan yang tadi, jika waktunya itu belum lama atau masih sebentar, itu kalau sudah salam. Nah, misalkan ya, tahiyat lupa, tahiyat akhir lupa sholawatnya, misalkan sholawat itu fardu ya, termasuk rukun. Nah, lupa sholawatnya, nggak kebaca sholawatnya sampai salam. Setelah salam baru sebentar ingat, ya Allah tadi tuh belum baca sholawatnya, maka balik lagi walaupun tadi sudah salam. Nah, tahiyat lagi ke bagian salamnya. Nah, kemudian nanti ya ulangi lagi, salam lagi. Tapi sebenarnya tetap disunahkan sujud sahwi di situ ya.
Beda lagi kalau sudah lama. Nah ini efek tadi kait bahwa jika sebentar itu di sini perbedaannya. Jika sudah salam, kemudian dari salam ke inget itu lama. Ya, udah salam, udah lama, baru inget, ya Allah tadi itu belum sholawat, maka sholatnya nggak sah, harus diulang. Ya, sholatnya harus diulang. Paham ya? Memang ini kesalahan memahami kait aja ya, karena memang di kitabnya ada, di kitabnya itu memang ada tadi jika belum lama, tapi sebenarnya ada penggunaan kait itu khusus ya. Kalau belum ini belum salam tetap harus balik lagi ya, walaupun sudah lama ya. Kecuali tadi misalkan belum Fatihah ya, belum Fatihah, terus lanjut sampai rakaat ketiga baca Fatihah, lanjut lagi baru ingat ya Allah tadi rakaat kedua tuh belum Fatihah, maka nggak usah balik lagi ke rakaat kedua, tapi lanjutkan. Tapi nantinya itu tuh rakaat kedua, bukan rakaat ketiga, karena satu rakaat tidak dihitung. Tadi kan Fatihahnya belum rakaat kedua tuh ya, tapi kan sudah nyambung ke Fatihah lagi. Nah, Fatihah rakaat ketiga itu dianggap sebagai Fatihah rakaat kedua. Jadi itu tuh baru rakaat kedua. Jadi nantinya kayak nambah satu rakaat. Memang di kitabnya nggak ada keterangan seperti itu. Nah, adanya di Fathul Mu'in ada itu. Nah, di kitabnya nggak ada detail seperti itu, nggak ada. Ya. Makanya tadi tidak ada keterangannya. Ya. Tapi tadi sudah bagus sekali sampai ada peragaannya. Kemudian tentang wasiat sangat bagus tadi. Nah, tapi ini ada beberapa masukan perbaikan ya. Epilepsi. Tadi epilepsi, awas epilepsi sebenarnya harus dikasih keterangan ya. Epilepsi, ketika epilepsinya ya, bukan orang yang punya epilepsi secara umum. Yang gak sah itu wasiat ketika dia epilepsinya, ketika gak sadarnya ya. Kemudian tadi tentang janin, sebenarnya ini tentang redaksi saja ya. Tadi sempat ada kesalahan redaksi sedikit ya, bahwa janin boleh ke janin, syaratnya belum lahir. Ya, memang kalau janinnya sudah lahir nggak boleh. Boleh, tapi bukan lagi disebut janin. Kalau janin itu sebelum lahir gitu. Ya, maksudnya gini, saat lahir itu bukan menjadi syarat tentang sahnya wasiat, gitu ya. Tapi penyebutan sebagai janin, gitu. Jadi wong belum lahir saja boleh, apalagi sudah lahir. Ya, jadi jangan jadi kait ya gitu ya. Si lahir itu jangan jadi kait. Ya, tapi benar tadi yang ada kata minimal 6 bulan. Nah tadi minimal 6 bulan. Yang jadi kait itu minimal 6 bulan. Berarti sebelum 6 bulan belum sah. Kenapa? Karena masih mungkin keguguran. Ya, batas disebut keguguran dengan enggak itu batasnya adalah 6 bulan. Kalau bayi mati di dalam kandungan tapi umurnya 6 bulan ke atas, itu bukan keguguran dalam fikih. Sama seperti orang dewasa. Gitu. Diperlakukannya sama seperti orang dewasa. Tapi kalau sebelum 6 bulan itu keguguran. Nah, nggak bisa ini wasiat ke yang sebelum 6 bulan nggak bisa. Wasiatnya tapi wasiat yang pokoknya ya.
Kalau yang bukan pokok furu'nya boleh. Nah, belum ada pun boleh. Saya wasiat ini untuk Zaid dan anak-anaknya Zaid, padahal Zaidnya belum kawin. Boleh nggak apa-apa. Baru-baru punya anak, kawin aja belum. Nah, boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting Zaidnya sudah ada. Ya nggak boleh itu. Saya wasiat ini untuk anak-anaknya Zaid. Bukan Zaid dan anak-anaknya Zaid ya. Saya wasiat ini untuk anak-anaknya Zaid. Zaidnya belum kawin, nggak boleh. Nah, atau Zaidnya belum punya anak, nggak boleh. Nah, kalau saya wasiatkan ini untuk anak-anaknya Zaid, kemudian cucu-cucunya Zaid, padahal si Zaid baru punya anak saja, belum punya cucu, nggak apa-apa. Nah, namanya furo, ya, nggak apa-apa. Memang di takrib belum sampai pembahasan ke situ ya, belum ketemunya ada. Kemudian tadi tidak menyentuh ke wasiat ahli waris ya, wasiat ke ahli waris. Padahal tadi sudah ada sodakoh ke ahli waris ya tadi itu ya. Sebenarnya bisa mengarah ke sana. Sodakoh walaupun penyebutannya sodakoh, tapi kalau misalkan diberikannya itu disyaratkan setelah meninggal, itu tetap saja namanya wasiat. Kalau wasiatnya itu ke ahli waris, maka tidak sah atau tidak diluluskan kecuali mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain, walaupun sedikit. Kalau tadi untuk orang lain kan syaratnya itu tidak lebih dari sepertiga. Kalau untuk ahli waris, walaupun sedikit tetap harus ada persetujuan. Nah, secara umum sudah sangat bagus-bagus. Itu saja mungkin yang evaluasi ini. Terlepas dari tadi evaluasi tadi yang istilahnya menjadi sasaran evaluasi kali ini, kebetulan adalah kelompok-kelompok yang luar biasa semua. Jadi yang penampilan luar biasa itu yang malah ada evaluasinya. Nah, yang nggak ada evaluasinya bukan berarti lebih baik. Nah, tingkatkan lagi. Nah, karena tadi mungkin ada masih kurang dikembangkan materi-materinya. Nah, jadi mungkin memang standar seperti yang waktu setoran-setoran itu. Kali ini memang sudah dikembangkan, sudah sangat bagus. Nah, itu saja mungkin evaluasinya. Nah, yang berikutnya, malam-malam berikutnya, saya harapkan lebih bagus, lebih kreatif, ya, munculkan ide-ide baru. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga nanti lebih berkembang lagi.